Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وجد ساعة فلم يضحي fala yuqarribanna musallana. Sadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Tak terasa waktu berjalan, kedekatan hari demi hari untuk dekat dengan datangnya hari Yaumal Id atau dikenal dengan Yaumal Udhiyah, dikenal juga dengan Yaumal Qurban, Yaumal Dzabhi atau Yauman Nahar. Para ulama membagi, dan setiap kalimat ini tersebut Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran dengan kalimat yang pertama Yauman Nahar, yang kedua Yaumal Dzabhi, yang ketiga dinamakan Yaumal Udhiyah, yang keempat disebut dengan Yaumal Qurban. Pada makna yang pertama, pada definisi yang pertama Yaumal Qurban atau nama yang pertama Yaumal Qurban. Kenapa disebut dengan Yaumal Qurban? Karena pada hari itu semua orang yang mampu merelakan segala harta yang dia miliki untuk dekat dengan Allah dengan membeli binatang-binatang yang memang mereka sayangi, yang memang mereka keluarkan dari harta mereka yang halal untuk semakin dekat dengan Allah. Yauman Nahar. Apa arti Yauman Nahar? Hari di mana orang-orang muslim merelakan, mengikhlaskan binatang yang mereka beli, mereka binatang yang baik, yang bagus, untuk mereka sembelih Yauman Nahar. Dan mereka persembahkan bukan untuk manusia, tapi mereka sembahkan kepada Allah. Tetapi di dalam riwayat yang lain, kata para ulama, persembahannya bukan hanya untuk Allah, tapi begitu juga hablum minan nas. Memperkuat, mempercantik, memperindah, memperkuat ketaatan kepada Allah melalui jalur silaturahim dan hablum minan nas. Ketaatan kepada Allah terbangun pada masa Yauman Nahar dengan melakukan ritual atau ibadah yang disebut dengan an-nahar atau kurban. Yaumad Dzabhi diartikan sebagai Yaumad Dzabhi adalah hari pemotongan, di mana umat muslim pada hari itu semuanya memotong hewan-hewan kesayangan, memotong semua yang mereka miliki, memotong semua nafsu-nafsu yang mereka miliki, memotong semua karib kerabat dari golongan syaitan dan iblis
untuk mereka serahkan kepada Allah. Maka sejarah kurban ini setidaknya terdapat dalam dua sejarah. Yang pertama terjadi pada masa Nabi Adam alaihissalam antara Habil dan Qabil. Yang kedua terjadi pada masa Nabi Ibrahim ketika dimintai oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Pada kalimat yang pertama yang tadi kita bacakan dalam ayat fasalli li rabbika wanhar. Maka pada kalimat ini para ulama mengatakan kalimat ini adalah kalimat perintah. Wanhar. Maka lakukanlah pemotongan untuk Allah, berikan yang terbaik untuk Allah. Ketika Habil dan Qabil diperintahkan oleh Allah untuk menyediakan atau memberikan yang terbaik, pemberian yang terbaik yang bisa mereka berikan kepada Allah. Maka diberikanlah. Maka salah satu di antara mereka memberikan yang terbaik. Maka terjadilah perselisihan yang kelak menjadi awal pertumpahan darah di muka bumi. Yang kedua pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu kuat pengorbanan Nabi Ibrahim. Karena sudah lama tidak memiliki anak. Diberikan cobaan oleh Allah. Sehingga turun ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa anak adalah ujian, fitnah bagi setiap umat manusia. Maka ketika itu Nabi Ibrahim diberikan anak. Ketika diberikan anak, begitu cintanya Nabi Ibrahim. Di tengah cintanya Nabi Ibrahim kepada anaknya, turun perintah. Kemudian dia katakan kepada anak, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Aku diperintahkan oleh Allah, anni azbahuka fanzur madza tara. Kemudian Nabi Ibrahim katakan kepada anaknya, wahai anakku, aku memang sudah lama menginginkan anak. Diberikan oleh anak yang gagah, berani, kuat, tangguh. Tapi ada satu hal yang juga Allah tanamkan kepada diri anak tersebut, keimanan yang kuat. Tapi bagaimana kuatnya pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap anak yang disayang, yang selama ini diharap-harapkan, tapi ternyata datang perintah dari Sang Pencipta. Apa kata Sang Pencipta? Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, yang mana darah dagingnya. Kemudian karena keimanan seorang anak, disampaikan kepada sang ayah, lakukanlah maka engkau akan melihat aku dalam keadaan ketakwaan dan beriman. Sebelum perintah ini datang, Nabi Ibrahim begitu juga. Ketika sudah memiliki anak, dan anak ini baru lahir, diperintahkan. Datang kecemburuan pada istri yang pertama Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim melalui inisiatif mengantar sang istri kedua dan anaknya yang bernama Ismail untuk pergi meninggalkan tempat Palestina menuju Makkah Al-Mukarramah yang ketika itu disebut dengan Hijaz. Tapi uniknya pengorbanan yang dilakukan atau yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim berpisah dengan anak yang ketika itu cuma satu dari istri yang kedua, dan ditinggalkan di tempat yang begitu jauh, ditinggalkan di tempat yang jauh sangat, dan tempat tersebut tidak ada penghuninya, dan ditinggalkan begitu saja tanpa ada perbekalan yang lain. Tapi apa jawaban istri ketika dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah dari Tuhan? Apakah ini perintah dari Allah? Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya memberikan isyarat dengan menganggukkan kepala. Kemudian istrinya berkata, jika ini perintah dari Allah, maka mustahil Allah akan meninggalkan kita dalam kesendirian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjalanan Nabi Ibrahim butuh pengorbanan. Perjalanan ketakwaan butuh pengorbanan. Baik yang bersifat wajib, begitu juga yang bersifat sunnah. Maka para ulama ketika ditanya apa hukum daripada udhiyah, apa hukum daripada kurban, maka dijawab oleh para ulama melalui hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, laisa biwajibin. Pada hakikatnya udhiyah, kurban bukanlah wajib bagi umat muslim, tapi lebih tepatnya kata para ulama sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Pertanyaannya adalah,
Kalau ini sunnah, maka boleh bagi kami tidak berkurban. Pada hadis yang lemah tadi dikatakan, faman wajada sa'atan falam yudahhi fala yuqarribanna musallana. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melihat atau mendapati dirinya dalam keluasan harta, rezeki, kelonggaran, maka mereka tidak berkurban dalam keadaan yang begitu lapang, yang cukup lapang dan dilapangkan, maka kata Nabi, fala yuqarribanna musallana, jangan kalian mendekat kepada tempat salat kami. Meskipun para ulama mengatakan hadis ini dha'afahu al-ulama al-ahadits, dilemahkan oleh para ulama-ulama hadis, tapi bukan berarti kelemahan hadis tersebut tidak bisa dijadikan pegangan. Para ulama hadis mengatakan hadis yang lemah masih bisa dipegang, masih bisa diambil faidah agar bisa menimbulkan semangat dan motivasi untuk tetap melakukan ibadah. Maka kemudian pernyataan yang serupa sampai, kata para ulama, lebih tepatnya Wahbah Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, kata beliau, kata Syekh Wahbah Zuhaili, yukrahu tarkuha, dibenci bagi mereka yang meninggalkan perkara-perkara ibadah yang sifatnya sunnatun muakkadah. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang diberikan kelapangan rezeki tapi tidak berudhiyah, mereka tak mau berkurban, maka sesungguhnya mereka masuk dalam kategori orang yang pelit, orang yang dibenci oleh Allah. Meskipun Nabi mengatakan salasun alayya faraidu, 3 yang menjadi kewajiban, wa alaikum sunnah, dan bagi kalian sunnah, kata Nabi. Salah satu di antaranya adalah udhiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan kalimat ini kepada para sahabat, sehingga kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami tak punya harta. Bagaimana dengan kami yang tidak memiliki harta sama sekali? Sementara kami datang ke Madinah hanya menumpang dan diberikan tempat. Sehingga Nabi mengatakan, ini adalah kurbanku untukku, untuk keluargaku, dan untuk umatku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Datang seorang pemuda kepada Ali bin Abi Thalib. Saking inginnya mendapatkan ketakwaan di hadapan Allah, saking inginnya melakukan kedekatan kepada Allah melalui aktivitas-aktivitas ibadah kurban. Satu ketika dia datang kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, saya sama sekali tak memiliki harta yang cukup untuk membeli seekor kambing. Apa yang harus aku lakukan sementara aku sangat ingin melakukan kurban? Kemudian Ali berkata, berapa yang kau miliki? Belilah binatang ataupun hewan atau apapun yang cukup dengan uang yang engkau miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa dikatakan demikian? Meninjau, melihat kepada semangat orang yang tadi ingin melaksanakan ibadah kurban. Ibnu Mas'ud misalkan tidak memiliki harta, tapi membeli seekor ayam karena semangat untuk berkurban. Seorang nenek-nenek di Yogyakarta berharap seumur hidup bisa melakukan kurban. Tapi apa yang dia katakan, apa yang dia rasakan? Selama hidupnya tidak pernah berkurban. Satu ketika sang anak merasa sedih dengan apa yang diinginkan oleh sang ibu. Kemudian anak ini bekerja dengan keras, perempuan memiliki seorang anak. Kemudian anak tersebut mendapatkan uang yang sudah dikumpulkan senilai 1,5 juta untuk membeli seekor kambing yang ketika itu masih didapati seekor kambing berharga 1,5 juta. Di tengah perjalanan, seorang ibu dan anak ini disenggol. Masuklah dalam rumah sakit dan habislah biaya dari uang yang tadi yang digunakan. Maka timbullah kesedihan yang mendalam dalam diri seorang wanita tadi yang ingin membahagiakan hati ibunya untuk berkurban semasa hidupnya meskipun hanya sekali. Tapi kemudian dengan semangat yang kuat, dengan i'tikad yang kuat, dengan keyakinan yang tinggi, satu ketika dalam perjalanan tiba-tiba datang seorang yang menyenggol sepedanya dengan tidak sengaja. Kemudian dia berikan bantuan senilai 2 juta rupiah dengan izin Allah. Seketika itu
Dia melihat jumlah yang begitu besar yang diberikan oleh orang yang melakukan kesalahan tak sengaja tersebut. Dia belikan langsung seekor kambing, dia berikan kepada ibunya. Tak lama kemudian ibunya setelah melaksanakan kurban meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang yang sangat mau berkurban. Jika kita diberikan keluasan harta, jangan berpikir untuk tidak berkurban. Karena jika ada orang yang tidak mau berkurban dengan keluasan dan kelapangan yang diberikan oleh Allah, maka sesungguhnya mereka sedang memiliki iman yang sangat lemah. Karena kewajiban bisa saja sempurna dengan kesunnahan. Maka sunnah dan wajib bisa saling melengkapi. Wajib belum tentu sempurna tanpa ada sunnah. Maka sunnah datang sebagai penyempurna kewajiban. Bukan berarti sunnah itu tidak kita lakukan. Maka kalau kita meninggalkan perkara yang sunnah, apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Kelak di akhir zaman sunnah-sunnahku akan hilang di tengah umat muslim itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka apa yang membuat kita tidak mau berkurban? Apa yang membuat kita tidak mau berkurban? Kita diberikan kelapangan rezeki. Kita diberikan kelebihan. Kita diberikan keimanan. Tunjukkan keimanan kita. Mereka yang tak mampu saja menyisihkan sebagian kecil daripada apa yang mereka miliki hanya untuk berkurban. Sementara kita yang diberikan kelebihan tapi tidak mau berkurban, sungguh bagian daripada mereka yang pelit. Maka kata para ulama, yukrah tarkaha, sangat dibenci oleh Allah mereka yang meninggalkan perkara sunnatun muakkadah, sunnah-sunnah yang ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarak wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqah wa amalan salihan maqbulah wa tijaratan lan tabur. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. A'da'aka a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan